Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adik-adik, berjumpa lagi di sini bareng kakak. Kita akan melanjutkan untuk membahas soal-soal prediksi SIMAK UI untuk tahun 2022. Pelajarannya yang sekarang adalah matematika dasar. Kita lanjutkan sekarang ke nomor 6 ya. Setiap sisi pada sebuah persegi bertambah dengan laju 6 cm per sekon. Berapakah perubahan luas persegi ketika luasnya adalah 25 cm persegi? Oke, sekarang kita analisis mulai dari luas yang diketahui. Kita kan disuruh mencari perubahan luas persegi ketika luasnya adalah 25 cm persegi. Jadi ketika luasnya 25 cm persegi, maka kan berarti bisa disimpulkan bahwa sisinya itu adalah akar dari 25 ya. Karena kalau persegi luasnya itu adalah S pangkat 2, maka S-nya itu akar dari L-nya, maka S-nya adalah 5. 5 di sini adalah 5 cm. Kemudian soal ini bisa kita kerjakan menggunakan pendekatan turunan pertama, di mana turunan luas terhadap di sini kan S-nya itu adalah sisinya ini nanti kita mewakili variabel S ya. S-nya itu adalah sisi, maka turunan dari luasnya tadi kan S pangkat 2, berarti turunannya adalah 2S ya. Turunannya adalah 2S karena kita turunkan terhadap variabel S, sehingga diperoleh 2 dikalikan dengan sisinya adalah 5 cm. Maka hasilnya adalah 10. DL per DS-nya adalah 10. Kemudian ini tadi tentang luasnya. Luas persegi. Sekarang kita amati tentang laju pertambahan panjang. Laju pertambahan panjang. Ini bisa kita kerjakan menggunakan pendekatan turunan juga, di mana laju pertambahan panjang itu ditulisnya ds per dt. Kita amati S-nya, sisinya terhadap waktu. T itu di sini T-nya adalah waktu ya. Maka di sini diketahui lajunya adalah 6 cm per sekon, maka ds per dt-nya adalah 6. Sekarang kita mau mencari perubahan luas persegi ketika luasnya 25 cm. Maka di sini kita mau mencari dl per dt. Artinya pertambahan luas tiap variabel waktunya. T di sini kan untuk waktu. Nah, dari di sini yang kita peroleh di sini ada dl per ds, ada ds per dt. Maka dl per dt di sini bisa kita tuliskan sebagai dl per ds dikalikan dengan ds per dt. Sedangkan dl per ds-nya tadi kan kita menghitung hasilnya 10, ds per dt-nya adalah 6, maka hasilnya adalah 60 cm persegi per sekon. Artinya perubahan luas tiap satuan waktu. Ya. Pertanyaannya adalah nilai A agar sistem persamaan di atas memiliki tepat satu solusi adalah. Nah, jadi kan kalau persamaan linear 3 variabel itu seenggaknya kita ada 3 persamaan yang berbeda. Nah, kalau diperhatikan antara persamaan pertama dan persamaan ketiga itu ada kesamaannya. Koefisiennya di sini dia sama-sama 1, di sini juga 1, di sini sama-sama 2, di sini juga sama-sama 2. Maka yang harus dihindari adalah koefisien ini itu nggak boleh sama. Karena kalau dia di sini koefisiennya sama, berarti antara persamaan pertama dan persamaan ketiga itu adalah 2 persamaan yang sama. Jadi nanti cuman ada 2 persamaan karena persamaan 1 dan persamaan 3-nya sama. Maka untuk menghindari agar ada tepat satu solusi, maka di sini koefisiennya nggak boleh sama. Di sini kan koefisiennya 1 ya. Di sini koefisiennya A kuadrat min 3. Maka yang harus dihindari adalah A kuadrat min 3 itu tidak boleh sama dengan 1. Agar dia tidak menjadi persamaan yang sama.
Sehingga A kuadratnya itu tidak boleh sama dengan, kalau negatif 3 kita pindah ruas ke sebelah kanan di sini, jadinya kan positif 3 ya. 1 ditambah 3, maka hasilnya adalah 4. Maka A-nya adalah tidak boleh sama dengan plus minus 2. Kenapa? Karena positif 2 kalau dikuadratkan hasilnya 4, negatif 2 kalau dikuadratkan juga hasilnya adalah 4. Maka A-nya itu nggak boleh 2 atau A-nya itu juga nggak boleh negatif 2. Maka yang sesuai adalah di jawaban yang B. Kita lanjutkan nomor 8. Pusat dan luas dari irisan kerucut yang persamaannya x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y min 12 sama dengan 0 adalah. Oke, sekarang kita cari pusatnya berapa, kemudian kita cari juga luas irisan kerucut. Yang boleh kita jadikan pertimbangan di sini, kalau suatu kerucut diiris, itu kan ada kemungkinan bahwa nanti hasil irisannya itu berupa lingkaran ya. Sedangkan bentuk ini tuh menyerupai juga bentuk lingkaran. Maka kita coba membuat bentuk persamaan ini ke bentuk umum persamaan lingkaran yang udah kita pernah bahas di video sebelumnya. Maka kita tuliskan bentuk umum dari persamaan lingkaran itu adalah x min a kuadrat ditambah dengan y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Maka kalau bentuknya sudah seperti ini itu adalah lingkaran yang pusatnya di A, B dan jari-jarinya adalah R. Untuk lebih memahami bagaimana cara mengerjakan persamaan yang diberikan, kita olah ke bentuk umum seperti ini sesuai format bentuk umum persamaan lingkaran. Bisa dilihat ke video sebelumnya. Di sini kita langsung mengerjakan aja ya. Jadi pengerjaannya itu menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tuliskan lagi bentuknya, x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 4x dikurangi 6y negatif 12 itu sama dengan 0. Langkah pertama kita kumpulkan variabel yang ada x-nya, yang x dikumpulkan dekat dengan x, yang y juga sama. Berarti ini y kuadrat dikurangi 6y. Kemudian yang konstanta kita pindah ke ruas yang sebelahnya. Awalnya negatif 12 karena dia dipindah jadi positif 12. Di sini kita tulis bentuk kuadrat sempurnanya, maka ini x min 2 kuadrat dan ini adalah y min 3 kuadrat, ini adalah 12. Kemudian di sini kita menambahkan angka barunya adalah di sini 4. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau x min 2 itu dikuadratkan maka jadinya nanti bukan x kuadrat min 4x aja, tapi jadinya x kuadrat min 4x plus 4. Sedangkan di persamaan kan cuma ada ini ya. Berarti kita kan menambahi dengan angka baru. Angka barunya itu adalah angka 4. Kalau kita menambahkan angka 4 di sebelah kiri ruas, maka sebelah kanannya juga harus ditambahi dengan 4. Hal yang sama juga berlaku di bentuk kuadrat sempurna dari y min 3. Ini kalau dijabarkan jadinya y kuadrat min 6y plus 9. Jadi kita menambahi 9 ini. Karena di soal kan cuma ada, di persamaan cuma ada y kuadrat min 6y. Ini kan? Maka di sini kita tambahi dengan 9 juga. Karena kalau dijabarkan di sini kan ada plus 9 ya. Ini ya. Maka bentuknya jadinya x min 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat itu sama dengan 25. 25 ini berarti dia sama dengan 5 kuadrat. Di sini 5 kuadrat. Di sini x min 2 kuadrat ditambah dengan y min 3 kuadrat. Maka dia pusatnya itu kan ini ya, A, B. Di sini A-nya, di sini B-nya. Pemisahnya min, ini pemisahnya udah min. Maka A-nya itu 2, B-nya adalah 3, berarti pusatnya itu di 2,3. Dan jari-jari lingkarannya, di sini kan R kuadrat. Jari-jarinya adalah R-nya, berarti maka di sini R-nya adalah 5. Jari-jarinya adalah 5. Oke, pusatnya 2,3, berarti opsi yang sesuai itu antara B atau E.
Sekarang kita cari luasnya, luas lingkaran dengan jari-jari 5. L, luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat. Berarti dia pi dikalikan dengan 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25 pi. Maka opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang E. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 9. Nilai dari 3 plus 1 dikalikan dengan 3 kuadrat plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat 4 plus 1 dikalikan 3 pangkat 8 plus 1 dibagi dengan 3 pangkat 16 min 1. Itu nilainya berapa? Nah ini kan kalau kita hitung manual memakan waktu yang panjang ya. Maka kita bisa menggunakan beberapa sifat. Sifat yang bisa kita gunakan di sini bisa yang sifat yang ini. X kuadrat kalau dikurangi Y kuadrat. Jadi kalau depan belakang ini semuanya bilangan kuadrat dan pemisahnya tanda min. Ini nanti kalau difaktorkan jadinya dia di sini X plus Y, yang belakang X min Y. Nah, bentuk ini bisa kita terapkan ke bentuk ini. 3 pangkat 16 min 1 itu kan bisa ditulis 3 pangkat 8 yang dikuadratkan dikurangi dengan 1 dikuadratkan. Karena 1 itu kan tetap perpangkatan 1 dari pangkat berapapun. Nah, maka karena ini bentuknya depan dan belakang sama-sama bilangan kuadrat, kemudian dia pemisahnya udah tanda min, ini itu kalau difaktorkan kita sesuaikan dengan sifat yang kita tulis di atas, jadinya apa? 3 pangkat 8 plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat 8 min 1. Ini ya. Oke, kita tuliskan dulu pembilangnya. Pembilangnya itu adalah 3 plus 1 dikalikan 3 kuadrat plus 1 dikalikan 3 pangkat 4 plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat 8 plus 1 dibagi dengan yang bawah tadi setelah kita jabarkan jadinya 3 pangkat 8 plus 1 dikalikan 3 pangkat 8 min 1. Nah, atas bawah ini sama-sama punya 3 pangkat 8 plus 1. Ini bisa kita sederhanakan. Gini ya. Kemudian, dengan langkah yang sama, bentuk yang bawah ini 3 pangkat 8 min 1 bisa juga kita faktorkan. Jadinya adalah 3 pangkat 4 plus 1 dikalikan 3 pangkat 4 min 1. Oke, setelah kita faktorkan bentuk yang bawah 3 pangkat 8 min 1 sesuai dengan sifat X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X plus Y dikalikan X min Y, dan tadi kita udah contohkan ke 3 pangkat 16 min 1. Langkah yang sama kita terapkan ke ini 3 pangkat 8 min 1. Jadinya kan berarti 3 pangkat 4 plus 1 dikalikan 3 pangkat 4 min 1. Yang atas kita tuliskan lagi, karena yang 3 pangkat 8 plus 1-nya udah dicoret sama yang bawah. Ini jadinya 3 plus 1 dikalikan 3 pangkat 2 plus 1 dikalikan dengan 3 pangkat 4 plus 1. Ini bisa kita coret juga. Berarti yang bawah ini bentuknya kan 3 pangkat 4 min 1. Ini kan juga bisa kita tulis dalam jadi bentuk kuadrat nih. Maka kalau difaktorkan jadinya 3 pangkat ini kuadrat yang hasilnya 3 pangkat 4 kan berarti 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 plus 1, di sini 3 pangkat 2 min 1. Di sini 3 plus 1 dikalikan 3 kuadrat plus 1. Ini bisa kita coret lagi, maka hasilnya adalah 3 ditambah 1, 4. Yang bawah 3 kuadratnya adalah 9 dikurangi 1, berarti dia di sini 8. 4 per 8 kalau kita sederhanakan jadinya bentuk 1 per 2. Nah, di opsi jawaban itu tidak ada 4 per 8, bentuk 4 per 8 atau 1 per 2. Maka kita harus mencari bentuk lain yang nilainya sama dengan 1 per 2. Maka yang sama mana? Yang sama adalah 6 per 12. Jadi 6 per 12 ini kalau sama-sama kita sederhanakan, yang pembilang dibagi 6, penyebut juga dibagi 6, hasilnya adalah 1 per 2 juga. Jadi 6 per 12 itu adalah penyelesaian dari soal nomor 9. Sekarang soal nomor 10. Jika 5 angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, peluang angka genap akan muncul secara berurutan adalah berapa?
Ini yang ditanya konsep peluang ya. Peluang rumus umumnya tetap sama. Peluang kejadian A itu adalah NA. NA itu banyak kemungkinan A terjadi, kejadian A terjadi, dibagi dengan NS. NS itu banyaknya semua kejadian yang mungkin terjadi. Angkanya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Syaratnya angka genapnya akan muncul secara berurutan. Artinya apa? Angka genap di sini kan angka 2 dan angka 4 ya. Maka 2 dan 4 ini nggak boleh pisah, harus jadi satu kesatuan. Anggap aja 2 sama 4 ini menjadi satu nomor. Maka nomornya ada berapa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cuman ada 4 nomor di sini ya. 1, 2, 3, dan satu kesatuan dari 2 dan 4. Maka di sini NA-nya, NA itu banyak kejadian A atau banyak kejadian yang diharapkan terjadi. Maka kan berarti di sini kita tinggal menyusun ada 4 angka nih. Berarti kan 4 faktorial. Karena ini kita anggap sebagai satu kesatuan. Nah, tapi yang perlu diingat adalah yang namanya muncul secara berurutan itu kan nggak ada ketentuan angka 2 harus muncul lebih dulu atau angka 4 harus muncul setelah angka 2, itu kan nggak ada. Berarti selain 2 sama 4 itu ada juga kemungkinan 4 sama 2. Maka 4 faktorialnya ini dikalikan dengan 2. 2 itu artinya bisa 24, bisa 42. Terserah urutannya itu mau kombinasi yang 2 lebih dulu atau 4 lebih dulu. Sekarang kita hitung nilai 4 faktorial itu kan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 2 lagi, berarti kan ya 2-nya itu dari 2 yang ini. 4 kali 3-nya 12 dikalikan 2 24 dikalikan 2 hasilnya 40. Hasilnya adalah 48. NA-nya udah nih. Sekarang NS. NS itu kan berarti secara keseluruhan. Berarti cara kita menyusun 5 angka secara acak dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini ada berapa kemungkinan? Ada 5 faktorial kemungkinan. 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 5 kali 4-nya 20, dikali 3 60, dikalikan 2-nya adalah 120. Maka peluangnya NA-nya 48, NS-nya adalah 120. Maka peluangnya NA per NS-nya kan berarti 48 per 120 nih. Nah, di opsi jawaban itu bentuknya adalah bentuk yang sederhana. Maka kita sederhanakan lagi. Misalnya yang atas kita bagi dengan 12 misal. 48 dibagi 12 jadinya 4. 120 dibagi 12 jadinya 10. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2 jadinya 2 per 5. Jadi opsi jawaban yang sesuai adalah yang do. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang angka genap akan muncul secara berurutan adalah 2 per 5. Itu ya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajarnya adik-adik. Semoga kesehatannya selalu terjaga dengan baik agar lebih bisa menyiapkan diri untuk mengikuti tes-tes di univ yang kalian inginkan ya. Sekian dari kakak, semoga berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.